Oke, jadi ini adalah kuliah terakhir sebelum kita Lebaran untuk yang merayakan. Mudah-mudahan masih bisa konsentrasi gitu ya. Sebenarnya kalau yang ini sih kalau buat saya lumayan asik sih yang dynamic programming ini. Sebentar, saya kayaknya belum share ya. Oke, oke ya. Dynamic programming kalau buat saya namanya cukup keren gitu ya. Kesannya gimana gitu ya, kalau tahu kayaknya jago gitu. Tapi sebenarnya yang ada di otak saya dulu waktu pertama kali belajar atau di otak kalian pertama kali belajar ini nih sebenarnya ternyata bukan itu gitu loh. Saya pikir dynamic itu kan sesuatu yang dinamis gitu ya, sesuatu yang mungkin sesuatu yang fleksibel bisa berubah-ubah dan lain sebagainya gitu. Ternyata malah enggak gitu. Ternyata nanti pada kenyataannya implementasi dari dynamic programming itu sebenarnya tabel gitu. Jadi malah sesuatu yang fix. Jadi ditulis gitu loh, disimpan. Malah enggak, bukan yang dynamic gitu, bukan gitu ya. Jadi artinya berbeda karena ini dibuatnya tahun berapa ya? Pokoknya sudah sangat-sangat tua gitu ya pendekatan ini. Kita lihat dynamic programming itu apa gitu ya. Ini adalah salah satu pendekatan yang sebenarnya sama dengan yang sebelumnya. Bukan sama sih. Jadi kalau kalian masih ingat nggak ya? Jadi dynamic programming itu adalah pendekatan yang dipakai untuk masalah-masalah buruan ini butuh bocor. Butuh HP-nya cepat. Siapa ini? Oh, Bayu. Saya mute ya, Bayu ya. Oke. Bukan, lupa saya. Oh ya. Jadi dynamic programming ini adalah pendekatan atau approach gitu ya untuk masalah-masalah optimisasi. Nah, saya nanya dulu nih, kan kita udah jeda 2 minggu ya. Apa itu optimisasi problem? Optimization problem itu apa? Ada yang masih ingat? Problem yang kayak apa sih yang disebut problem optimisasi? Kan problem banyak ya. Kalian juga pasti punya masalah. Gitu ya. Apa itu optimization problem? Ada yang masih ingat? Ada yang udah lupa? Banyak. Sok, coba. Cari minimum sama maksimum. Mencari minimum atau maksimum ya. Oke, terima kasih Rehat. Gitu ya. Jadi yang namanya optimisasi problem itu adalah problem-problem yang dia itu tujuannya mencari minimum atau maksimum gitu. Mencari yang optimal. Yang optimal itu kan ya tergantung kasus gitu ya, bisa minimum, bisa maksimum gitu ya. Udah itu aja, nggak susah-susah. Pokoknya kalau ada problem, suruh cari minimum, cari biaya paling murah, cari jarak paling pendek, atau kayak gitu-gitu untung paling besar. Ah, itu pasti optimisasi problem. Dan optimisasi problem optimisasi ini bisa diselesaikan oleh dynamic programming. Yang sebelumnya apa? Yang buat optimization problem juga. Tadi kan kalian udah belajar ada brute force, ada greedy, ada divide and conquer, ya 3 ya. Yang mana yang buat optimisasi? Yang 3 itu selain dynamic programming. Ada yang masih ingat? Nyarinya itu keuntungan terbesar atau enggak jarak terpendek gitu. Pakai apa? Greedy ya, Bu? Greedy ya. Oke. Pakai brute force bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Brute force tuh bisa, tapi saya nggak bisa bilang bahwa dia itu adalah pendekatan untuk problem optimisasi gitu. Karena kalau brute force mah bisa dibilang semua problem dia bisa solve gitu. Ya. Cuman ya nggak efisien aja gitu. Tapi semua problem dia bisa gitu ya brute force. Pokoknya kalau udah mentok, udah nggak tahu harus dipakai strategi apa lagi gitu ya, pakai jurus apa lagi, ya udah pakai brute force aja gitu. Ya ini ya life saver gitu ya. Jadi pokoknya apapun harusnya bisa. Ya. Nah, dynamic programming ini berarti sebenarnya kayak greedy gitu ya. Dia khusus untuk problem-problem optimisasi. Oke.
gitu ya. Nah, kemudian si dynamic programming, kalau kalian perhatikan itu yang di atas itu yang ada tanda plusnya itu artinya itu miliknya si dynamic programming. Jadi untuk problem optimisasi yang kedua adalah dia akan mencoba semua solusi. Loh, berarti mirip dong ya, mirip dengan brute force, iya nggak? Kan brute force gitu kan, dia semua kemungkinan solusinya dicoba, makanya dia bisa sangat-sangat efektif. Jadi yang paling optimal gitu, yang paling murah gitu. Kenapa? Karena semua kemungkinan dibuka, tentu saja saya bisa dengan gampangnya memilih mana yang paling kecil atau mana yang paling besar. Ternyata dynamic programming juga begitu gitu. Nah, tapi terus apa bedanya gitu ya? Nah, di sini ditulis sebagai, saya nggak tahu bagaimana cara menulisnya, tapi kira-kira dynamic programming itu kira-kira brute force yang lebih pinter lah, yang terkontrol, yang nanti kita punya alatnya untuk mengendalikan supaya tidak terlalu jelek kompleksitasnya gitu. Supaya tidak terlalu buruk kompleksitasnya ya. Jadi dynamic programming ini, makanya saya bilang kalian harus ingat yang kuliah-kuliah sebelumnya, itu kira-kira posisinya ada di tengah-tengah antara brute force dengan greedy gitu. Apa keuntungan dari try all possible solution? Keuntungannya yang tadi, keuntungannya adalah pasti kita mendapatkan solusi yang paling gitu. Yang paling optimal. Entah itu maksimum, entah itu minimum. Ya, kalau greedy kan belum tentu ya. Iya nggak? Greedy itu kan tidak mencoba semua solusi, kemungkinan solusi. Jadinya tergantung dari fungsi seleksi itu gitu. Ya, ketika bukan hanya tergantung dari fungsi seleksi sebenarnya, tapi ada fungsi seleksi, ada fungsi kelayakan dan lain-lain kan kalian udah belajar gitu ya. Itu tergantung dari itu gitu. Kalau kita fungsi seleksinya oke gitu ya, itu kemungkinan besar solusinya itu walaupun tidak paling efisien, tapi ya deket lah gitu. Ya. Terbayar dengan waktunya yang cepat, sangat cepat gitu kan. Gitu kira-kira. Nah, tapi kalau dynamic programming ini, dia katanya mencoba semua kemungkinan solusi gitu. Artinya, kalau kalian pakai dynamic programming, itu dia bisa kasih solusi yang paling optimal. Dijamin gitu. Sama kayak brute force. Tapi karena disebut sebagai kontrol brute force, artinya kita udah punya feeling bahwa kecepatannya tidak akan seburuk brute force, walaupun tidak secepat greedy gitu jadinya. Ya, jadi ini tengah-tengahnya nih dynamic programming. Nah, ada istilah baru. Tiap pendekatan ada istilah sendiri-sendiri gitu ya. Dia namanya principle of optimality gitu. Optimal itu kan tadi ya, yang paling kan ya, yang kita nyari yang paling bagus lah menurut kita. Nah, jadi kalau di dynamic programming berbeda dengan mungkin apa ya? Bandingannya mungkin divide and conquer gitu ya. Dia kan kayak divide and conquer tuh ada step-stepnya ya. Pertama dipecah dua, pecah lagi gitu kan ya. Nah, nanti di dynamic programming juga begitu gitu. Dia kayak dipecah-pecah gitu loh. Tapi sebenarnya bukan dipecah-pecah sih, tapi ya pokoknya ada step by step-nya. Nah, tapi setiap step itu tuh pada kasus itu dia tuh yang paling optimal gitu. Saya agak susah ngomongnya, nanti kita lihat contoh aja lah ya. Oke. Jadi sub solution-nya itu sebenarnya solusi optimal untuk si sub solusinya itu. Nanti lagi. Oke, nah saya lanjut dulu ya masalah yang principle of optimality ini nanti saya colek-colek lagi pas kita bahas contoh. Nah, yang control brute force ini bagaimana cara mengontrolnya? Itu di dynamic programming ada dua pendekatan, yang pertama top down, yang kedua bottom up ya. Mungkin kalian pernah dengar karena approach ini tidak hanya digunakan di dynamic programming gitu ya, banyak digunakan di problem-problem lain lah. Oke. Top down ini biasanya kalau di dynamic programming biasa juga disebut sebagai memoization. Kemudian yang ini istilah aja supaya kalian tidak, maksudnya kalian kan orang computer science gitu ya, jadi orang informatik, jadi harus sedikit banyak paham lah sama jargon-jargon di computer science gitu ya. Kemudian ada top down, ada bottom up, biasa juga disebut tabulation atau array gitu ya, table lah. Oke. Kira-kira seperti itu, nanti kita lihat contohnya. Nah, contoh yang paling
paling klasik gitu ya untuk merepresentasikan bedanya ini top down sama bottom up itu dengan menggunakan Fibonacci. Saya harap kalian sudah cukup paham algoritma yang cuma 1, 2, 3, 4 baris ini gitu ya, rekursif. Ini adalah algoritma untuk problem bagaimana caranya mencari Fibonacci. Fibonacci ingat kan ya? Fibonacci itu yang itu loh. Yang ingat nggak? Fibonacci itu deret ya. Deretnya gimana? Masih ingat? Pertama apa angkanya? Deret Fibonacci. Fibonacci kan 0 berapa? Ini kalau lihat dari algoritmanya harus bisa tahu sih. Deretnya kayak gimana Fibonacci? Saya nanya dulu ya biar nggak ngantuk. Ada yang ingat Fibonacci? Ini enggak benar kan ya? Deret Fibonacci ada yang ingat? Ya, gimana Fadli? Ini emang nggak ada yang ngomong atau saya yang tidak mendengar deh? Saya dengar kayaknya. Oh, dengar. Ini Bu, deret Gimana, bilangan Niko? yang bilangan selanjutnya itu jumlah dari 2 bilangan sebelumnya. Oke, coba berapa misalnya? Sebutin 5 aja. Misal dari kan yang bilangan pertama itu 0, terus yang kedua itu 1, terus bilangan ketiga itu 0 ditambah 1. Oke, 1 gitu ya. Terus yang selanjutnya 1 ditambah 1 dan seterusnya gitu. Oke. Terima kasih Niko. Oh gitu. Oke. Bentar ya. Oke, gitu ya. Jadi seperti kata Niko, Fibonacci itu adalah deret yang sebenarnya penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya. Cuma kan karena katanya penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya, berarti 2 bilangan sebelumnya tuh kayak harus udah ada kan? Iya nggak? Ya. Jadi makanya ada kalau di rekursif itu istilahnya base apa? Ya base ya. Saya nggak tahu base gitu ya. Bentar, saya malah keluar. Oke, ya, jadi namanya base. Nah, ada yang mencobanya itu mulai dari jadi ada yang di beberapa literasi itu ada yang seperti kata Niko gitu ya. Jadi mulai dari 0. Ini 0. Saya nggak bisa nulis. Oke, ini ada mulai gini nih, gitu ya. Saya mau nunjukin dua-duanya, maksudnya biar nggak bingung aja karena nanti satu waktu kenapa mulai 0, kenapa. Tapi ada juga yang begini gitu. Gitu. Nah, ada juga yang begitu. Ya. Terus bagaimana dong, Bu? Sebenarnya bebas aja lah, nanti tergantung soalnya, tergantung problemnya, nanti kalau ditulis di soalnya mulai dari 0 ya ngikut aja lah, kalau mulai dari 1 ya ngikut juga aja lah ya. Bebas lah gitu ya. Cuman kalau misalnya lihat algoritma yang ini sih kalau misalnya kita sebut ini sebagai Fibonacci 0 gitu ya, sorry, ini Fibonacci 0, berarti dia kalau pakai algoritma ini dia pakai yang atas, ya, karena dia returnnya return n gitu. Ya. Itu juga sama tuh Fibonacci itu mulainya dari 0 atau dari 1 juga kadang-kadang tergantung problemnya. Saya tuh ngelihat beberapa kali beda-beda gitu, ya. Oke, ini saya nggak tahu apakah semua mahasiswa sudah paham dengan algoritma ini, tapi saya coba diem dulu barang 1-2 menit untuk kalian yang udah agak-agak blur gitu ya, udah agak-agak lupa dengan rekursif. Coba tolong dilihat dulu algoritmanya supaya setelah ini saya akan menerangkan kalian lumayan paham gitu ya. Oke.
Oke, ini udah lebih dari 2 menit ya. Udah ngerti ya? Kalau misalnya ada yang mau nanya, tanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya asumsikan kalian sudah paham. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke... Oh, saya nggak masuk ke situ dulu. Saya mau ngegambar dulu. Papan tulis saya kelihatan harusnya ya. Sebentar, saya udah share kan ya? Nah, udah. Jadi gini, kenapa sih kita pengen memperbaiki yang Fibonacci yang tadi gitu ya? Kalau kalian lihat ya, misalnya tadi, let's say kita Fibonacci-nya mulai berapa ya? Sebenarnya bebas aja sih. Misalnya saya mulai dari 1 aja ya. 1, 2, 3, 5 misalnya gitu ya. Sebentar saya ngintip ini dulu deh, biar ini ya, biar. Oh, oke, mulai dari 1 ya. Saya ngikutin algoritma sesudahnya aja biar. Jadi gini, 1, 2, 3, 5 misalnya. Pertanyaannya kan gini kan ya. Kalau Fibonacci itu gini nanyanya. Kalau Fibonacci suku ke 5 enggak, itu tuh berapa sih gitu. Ya. Nah, itu juga sebenarnya macam-macam sih. Ada yang mulainya kayak tadi mulai dari F0. Let's say ini kita mulainya F0 ya. F0, ini F1, ini F2, ini F3, ini F4 misalnya gitu ya. Artinya ini adalah suku ke-0, suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4 gitu ya. Nah, misalnya saya nyari yang suku ke-5 misalnya. Kalau Fibonacci 5 berapa sih? Gitu kan ya. Fibonacci suku ke-5 itu berapa sih? Nah, kan ya kalau misalnya secara rekursif, maka saya kan manggilnya gini kan. Pertama saya manggil Fibonacci 5 gitu ya, N-nya. Saya bikin pohon sebenarnya kalau rekursif. Nah, Fibonacci 5 artinya kan, kalau kalian perhatikan di sini, dia kan nggak akan masuk ke if kan. Karena kan 5 kan jauh lebih besar daripada 1 lah. Kan ini kan kurang sama dengan 1. Nah, kalau 5 kan pasti dia masuknya ke sini gitu ya. Yaitu saya mengembalikan, saya panggil lagi Fibonacci-nya gitu. N-2 sama N-1. Artinya sebenarnya saya kayak bikin cabang gitu loh. Saya tuh manggil lagi Fibonacci, Fib ya. Fibonacci dikurangi 2 kan berarti 3. Tadi yang dikurangi 2 duluan ya. Nah, saya ikutin aja lah. Dikurangi 2 duluan, terus sama Fibonacci 4 gitu. Kan gitu. Oke, Fibonacci 3 ini kan dipanggil lagi. Kan dia manggil fungsi Fibonacci lagi gitu ya. Nah, dia kan belum masuk if lagi kan. Maka dia akan masuknya Fib berapa? 3, Fib 1 sama Fib ini ya. Fib 2 berarti kan. Gitu kan ya. Nah, kemudian ketika dia Fib 1, kalau kalian perhatikan, dia akan masuk ke dalam if. Iya kan? Kemudian dia return n gitu. Ya. Dia return n. Berarti gimana ya saya ngomongnya? Saya akan ganti warna. Jadi saya selesai, yang ini selesai gitu ya. Terus saya mengembalikan angka 1 gitu. Ya. Nah, ini kan sebenarnya kan ini harusnya ini dijumlahkan dengan ini gitu kan. Ininya udah nilainya 1 nih. Tapi ininya kan belum gitu. Sorry, ini saya belum ngembaliin ya. Ini nih angkanya kan 1 gitu ya, udah ada hasil. Sementara Fib 2 kan belum. Nah, Fib 2 ini kan manggil lagi sebenarnya kan ya. Fib 2 itu adalah Fib 0 sama Fib 1 gitu berarti kan, ya kan? Nah, gitu kan. Nah, Fib 0-nya juga 1, ini kalau ikutin ini ya, ini dapat 1, Fib 1-nya juga 1. Ini kan yang jadi base case yang udah pasti adalah yang 2 ini. Ini udah diketahui, pasti 1 sama 1. Karena rumusnya Fibonacci kan adalah penjumlahan 2 angka sebelumnya. Jadi 2 angka pertama itu harus di-define terlebih dahulu gitu. Kita nggak perlu tahu isinya berapa. Makanya saya bilang tadi ada yang bilang 01, ada yang bilang 11, nggak masalah. Pokoknya kita tahu aja ceritanya 2 bilangan pertama itu berapa. Oke?
Ini kan udah kan ya, ini kan berarti 1 tambah 1 kan ya. 1 tambah 1 kan berapa? 2 ya. Berarti saya mengembalikan 2 ke sini. Gitu kan ya. Berarti ini nilai ini 2. Ya. Nah, karena ini udah ada nilainya, ini kan 1 tambah 2 gitu ya. Gitu ya. Berarti kan ini dia mengembalikan 3 gitu. Jadi ini nilainya 3 gitu. Gitu ya. Nah, terus harusnya kan 3 ditambah ini kan, VIP 4 kan. Nah, tapi sayangnya VIP 4-nya kan belum beres gitu ya, belum tahu angkanya berapa. Nah, VIP 4 ini apa yang saya lakukan? Sama seperti tadi, berarti ini VIP 2 sama VIP 3 gitu ya. Kan gitu. Nanti VIP 2 saya juga kan VIP 2 nggak tahu ya, VIP 2 ini adalah yang sesuatu yang tidak diketahui, yang tahu kan yang ini. Maka saya akan panggil lagi VIP 0 sama VIP 1 kan gitu kan ya. Saya nggak akan ya udah saya terusin lah. Nah, saya terusin dulu deh ya, biar apa nggak usah cepat-cepat. Nah, VIP 0 ini kan 1, tadi ini 1, ini berarti 1, berarti ditambah ini dia jadi mengembalikan 2, maka ininya jadi 2 gitu ya. Tapi ketika saya mau jumlahkan kan VIP 3-nya belum ada gitu ya. Maka VIP 3-nya saya akan melakukan sebenarnya sama persis seperti yang di sebelah sini gitu. Ya kan? Ini kan VIP 3-nya kan saya gambarnya sama aja ya tuh, kayak gitu tuh. Kan nyontek dari sebelah yang kiri itu kan VIP 3 juga. Gitu kan ya. Demikian rupa sehingga nanti ini saya harusnya nanti ini dapat 3 gitu kan ya. 3 ini nanti ini dapat 5 gitu. Ya. Ini tambah ini berarti nanti saya mengembalikannya 2 ini jadi 8. Gitu kan ya. Maka oh ini hasilnya 8 kan gitu ya. Fibonacci pakai rekursif itu gitu cara kerjanya yang tadi. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan gitu ya. Sebenarnya ada nggak sih yang bisa diperbaiki gitu? Kalau kalian lihat ini nih masih agak kurang efisien gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kayak ini ya, VIP 3 misalnya. VIP 2 lah, VIP 2, jangan VIP 3 dulu lah. VIP 2 aja misalnya. Ini kan sebenarnya saya tuh sudah pernah melakukan, iya nggak sih, di sini? Ya kan? Sebenarnya tuh saya sudah pernah melakukan gitu proses. VIP 2 ini saya sudah pernah ngitung gitu. Waktu saya kebingungan VIP 2 itu berapa, saya panggil VIP 0 sama VIP 1, terus saya udah dapat hasil VIP 2 sebenarnya kan ya, 2. Tapi ketika saya ditanya lagi, nah ini kalau kayak kalian kuliah, liburnya kelamaan gitu. Lupa lagi gitu, apa ya, padahal kalian tuh udah pernah ngerjain itu gitu. Lupa lagi, terus karena lupa lagi kan jadinya waktu yang dibutuhkan jadi lebih lama. Kenapa? Karena saya jadi harus ngitung lagi gitu. Karena lupa, saya harus ngulangin lagi gitu. Oh, aduh, apa ya VIP 2? Oh ya VIP 2 itu 0 ditambah VIP 1. 0-nya berapa, VIP 1-nya berapa gitu kan ya. Jadi karena kalian lupa misalnya apa pelajaran minggu ke-0 dan minggu ke-1, pas ditanya VIP 2, kalian harus recall lagi gitu. Maksudnya yang lebih harus dikerjain lagi lah, harus dihitung lagi, dihitung ulang. Kan jadinya lebih lambat gitu. Kenapa? Karena saya melakukan hal yang sama 2 kali. Lebih parah ketika VIP 3. Kenapa? Karena lebih panjang ceritanya ke bawah. Gitu ya. Jadi, saya ganti warna. VIP 3 gitu ya. Ini sebenarnya saya sudah pernah melakukan juga sebelumnya yang ini ya. Dan dia lebih panjang gitu ceritanya. Segini nih sekarang pohonnya tuh. Tingginya 2 gitu. Kalau tadi tingginya cuma 1, sekarang tingginya 2 tuh pohonnya. Lebih panjang gitu. Dan saya karena saya lupa gitu ya VIP 3-nya, maksudnya nggak saya ingat-ingat tadi, jadinya saya harus ngulangin lagi gitu. Dan itu jauh lebih lama, ya 2 kali lipat lebih lama daripada yang VIP 2 tadi gitu. Karena pohonnya kan ada 2 tingkat, ya ada 2 ketinggiannya. Gitu. Apalagi kalau yang saya tanya nanti bukan VIP 5 tapi VIP 6 atau VIP 7 atau VIP 100 misalnya. Kebayang nggak ada berapa banyak hal yang harus saya kerjakan berulang-ulang, padahal saya tuh udah pernah ngerjain gitu sebelumnya. Gitu. Jadi disitulah salah satu alasan ya orang kepikiran ini harusnya bisa nih, ada deh, ya, harusnya ada deh yang cara yang lebih oke gitu. Ya. Nah maka dibuatlah salah satunya itu ini Fibonacci gitu. Walaupun sebenarnya ini nih enggak gimana ya? Baiklah, saya terusin dulu aja. Ya, Fibonacci yang pertama tadi approach-nya ada top down approach gitu ya, atau
kadang-kadang disebut sebagai memoization gitu ya, memoization. Nah, ini dia kalau kalian perhatikan ininya masih sama gitu. Ininya masih sama nih. Ini segini, segini. Ini kan sama ya, sama yang sebelumnya kan segini kan ya. Cuma ditambah gitu. Ditambah apa? Ditambah kata-kata ini gitu. Ini kan pseudocode ya. Implementasinya terserah, kalian bisa pakai misalnya yang paling kepikiran mungkin array gitu ya, ditaruh di memori itu ditaruh di array. Jadi dia nanya dulu nih sebelum ngecek ini, fn-nya udah ada di memori belum? Udah pernah dikerjain belum gitu. Jadi misalnya kayak ini ya. Pas di sini gitu ya. VIP5 misalnya. Itu udah ada di memori belum? Kan belum kan ya. VIP3 belum. Ini pasti yang sebelah kiri nih. Pohon apa ranting yang sebelah kiri pasti dikerjain semua karena kan belum pernah dikerjakan. Nah, tapi ketika bergerak ke ranting yang sebelah kanan, tangan yang sebelah kanan, VIP4 belum ada di memori gitu ya. Nah, tapi ketika saya mengerjakan VIP2, oh udah pernah tadi tuh sebelumnya saya udah pernah kerjain gitu. Nah, saya tidak akan melakukan dua ini gitu. Ini tidak akan saya lakukan. Karena ini sudah ada di memori gitu. Saya udah simpan. Cara menyimpannya bagaimana bebas gitu ya. Bisa di array, misalnya ini ada VIP5, oh berarti tadi yang udah ketemu siapa? Misalnya VIP0, VIP1 kan udah ada. VIP2 misalnya. Ya saya simpan aja. Oh, VIP2 tuh hasilnya 2. Kayak di save gitu loh. Jadi nanti kalau ada yang nanya lagi VIP2, saya tuh kayak udah apal gitu, tinggal ambil aja. Tidak usah melakukan perhitungan. Kalau kalian perhatikan ya, kalau sudah di memori, artinya saya tidak perlu melakukan pemanggilan fungsi VIP lagi gitu. Soalnya udah ada di memori gitu. Ya, jadi ini setiap saya dapat hasil dari perhitungan, itu saya save di memori gitu. Misalnya di array. Jadi nanti lain kali kalau si fn-nya dipanggil lagi dengan n tertentu, saya nggak perlu melakukan perhitungan lagi. Jadi saya recall aja dari memori saya. Kalau recall kan cepat. Ya, cuman ngambil aja kan cepat, nggak ngitung. Penjumlahan, perkalian, kayak gitu ya, perbandingan itu mahal. Membuat program kalian lebih lambat. Lambat lah ya. Oke? Gitu kira-kira ya idenya. Jadi sama nanti kalau ketemu VIP3 gitu ya, udah pernah ngitung VIP3 gitu. Ini pasti udah kesimpan nih di memori. Gitu. Jadi artinya apa? Ini saya tidak perlu kerjakan juga gitu. Salah. Bukan itu yang nggak dikerjain, yang ini nggak dikerjakan gitu nih. Karena VIP3 sih udah langsung dapat gitu. Kalian lihat lumayan ya, ini padahal baru VIP5 loh. Tapi sudah bisa menghemat 1, 2, terus 3, 4, 5, 6 gitu. 6 kotak itu tidak perlu melakukan. Hemat 6 gitu, padahal baru Fibonacci 6. Coba kalau padahal baru Fibonacci 5 ya, apalagi kalau Fibonacci 6, 7, 8 dan seterusnya gitu. Pasti lebih banyak lagi yang bisa kita pruning, kita potong lah. Gitu. Oke. Pendekatan satu lagi. Nah, ini istilahnya top down ya. Kenapa? Karena kita nyarinya kan dari indeks terbesar. Kita kan dari 5 kan ya. Jadi dari atasnya lah, dari asalnya kan 5. Kita nyari 5, terus kita turunin kan ke bawah sampai VIP 0 sampai VIP 1 gitu. Nah, yang satu lagi dibalik, bottom up. Bottom up berarti dari bawah ke atas gitu. Itu terjemahannya doang gitu. Nah, jadi misalnya sama-sama yang dicari tadi Fibonacci 5. Sama gitu ya. Cuma kalau ini saya langsung bikin tabel aja. Di sini aja gitu, di sini aja lah ya. Kayak yang langsung diisi gitu loh. Saya bikin array pokoknya gitu ya. Terus ada tergantung ini bikinnya misalnya tadi kita mau berapa sih 5 ya. Berarti ini kalau 0 1 2 3 4 nah seginilah pas nih. Saya mau cari F5 gitu kan ya. Ini VIP5. VIP5 berapa gitu. Nah, saya tuh mulainya nggak dari 5, tapi saya langsung aja ini diisi. Terus kalau kalian lihat ya ini sederhana sekali. Lihat tidak ada sama sekali rekursifnya. Jadi benar-benar cuma ngisi tabel aja. Ya, cuma ngisi tabel doang. Ini kan cuma loop biasa. Ngisinya apa? Mulai dari 2, karena ini udah, saya kayak ngisi satu-satu gitu loh. Jadi ngisinya dari bawah gitu, dari kan padahal sebenarnya yang dicari ini gitu. Tapi saya isinya mulai dari sana, ya dari sini gitu. Ya, kan I-nya mulai dari 2, berarti F2 adalah F0 ditambah F1 gitu kan. F0 tambah F1 gitu, array. Kan jadi berapa? 2. Terus ini diisi lagi 3.
diisi lagi 5, diisi lagi 8. Terus kalau udah selesai kan 2 sampai N, sampai 5 kan? Udah return F5-nya. 8 gitu selesai. Jauh lebih hemat, jauh lebih efisien gitu ya ketimbang pakai rekursif. Karena Fibonacci itu kan kita biasanya taunya pakai rekursif, karena itu contoh klasik untuk belajar algoritma rekursif sebenarnya. Tapi sebenarnya sangat-sangat tidak efisien. Kalau pakai yang itu ya, yang asli ya, yang nggak pakai pendekatan dynamic programming. Sebenarnya idenya kayak gini gitu. Ya. Ini sebenarnya Fibonacci ini hanya untuk menunjukkan ide dari dynamic programming, tapi nantinya kita tidak akan berbicara problem-problem seperti ini. Kan seperti yang tadi di awal, sebenarnya dynamic programming itu digunakan untuk problem-problem optimisasi. Jadi setelah ini kita akan berbicaranya soal yang problem-problem optimisasi, seperti yang kemarin greedy sebenarnya. Jadi kita bisa ngebandingin dengan greedy ya. Dan tentu saja nanti mungkin ngebandingin dengan brute force. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena setelah ini kita akan masuk ke knapsack, bagaimana cara kita menyelesaikan knapsack problem 01 ya, yang integer knapsack dengan menggunakan dynamic programming. Yang ini butuh konsentrasi agak lama, nggak susah nggak, tapi konsentrasinya tuh harus agak lama gitu ya. Jadi saya pengennya nggak kepotong, makanya kalau misalnya tidak ada pertanyaan, kita break dulu 5 menit seperti biasa, cuci muka atau apalah, nggak bisa minum sekarang ya. Kalian melakukan hal-hal yang setelah 5 menit kalian bisa konsentrasi agak panjang gitu. Ya. Nggak? Gampang ya Fibonacci ya? Nggak ada pertanyaan? Kita break 5 menit kali. Sekarang jam 11.10 berarti kita balik lagi 11.15. Oke. Oke. Jadi masih ingat ya problem knapsack? Masih ya? Kan baru ujian kemarin ya? Keluar nggak sih? Lupa saya. Nah, mungkin ada yang dapat, ada yang enggak. Karena kan soalnya kan di random ya. Jadi knapsack problem ini adalah problem ransel gitu ya. Problem ransel yang kita punya ransel dengan kapasitas tertentu, tapi kita pengennya ngambilnya, sebenarnya pengennya semuanya, pokoknya yang untungnya sebanyak-banyaknya. Nah, itu ada P itu profit, jadi itu ada, let's say $1 lah ya, $1, $2, $5, $6 gitu. Jadi untuk item pertama, profitnya $1, beratnya 2 kilo, gitu ya. Ini ya. Jangan dilihatin rumus dulu, pusing nanti. Nah, ini ya. Anda. Saya nggak bisa nulis. Oke. Ini adalah profit, ini adalah weight ya, berat ya. Jadi itemnya ada 4. M ini adalah maksimum ranselnya bisa menampung berapa. Kita bilang misalnya 8 kilo gitu ya. Nah, ini kita bilang dolar lah ya, yang ini dalam kilo gitu ya, supaya gampang, supaya kebayang. Karena ini ada angka yang sama. Ini contohnya agak kurang bagus nih karena sama-sama 8 gitu ya. Jadi maksimum ranselnya bisa memuat 8 kilo. Kemudian itemnya ada 4. Kita lihat item pertama itu profitnya $1, beratnya 2 kilo gitu ya. Profit kemudian item kedua itu profitnya $2, kemudian beratnya 3 kilo dan seterusnya. Ya, sampai situ paham ya. Nah, berbeda dengan greedy atau brute force yang dengan pendekatan yang kalian sudah kalian sudah pelajari. Nah, sekarang ini kita mau bikin pakai table. Bagaimana cara membuat tabelnya, bagaimana cara bacanya. Mungkin yang paling gampang yang sebelah kiri karena cuma copy paste aja ya. Itu ada PI sama WI. Apa itu PI? Ini adalah profit item ke I gitu ya. Ini profit item pertama, ini berat item pertama. Ini profit item kedua, ini berat item kedua. Ya, cuman di copy paste dari yang sebelah sini. Kemudian yang kolom ketiga ini apa? Kolom ketiga ini sebenarnya hanya menunjukkan hitung-hitungan aja ada berapa item. Bukan ada berapa item ya. Sebenarnya itu item keberapa gitu. Ya, jadi ini baris ini adalah item ke-1. Baris yang ini adalah item kedua, gitu ya. Baris ini kayak nomor aja, nomor I-nya lah I. Ya.
Baris yang ini item ketiga, yang ini adalah item keempat gitu. Jadi I-nya. Tapi saya menambahkan 0 di sini untuk menunjukkan bahwa bahwa itu tuh itemnya tidak ada lah. Maksudnya saya nggak ngambil apa-apa. Ya, saya tidak ngambil apa-apa. Itu hanya untuk keperluan ini aja, nanti kalau kalian implementasi mungkin akan jadi lebih mudah kalau ada batasan nolnya di paling atas sama nanti di paling kiri gitu ya. Oke, kira-kira gitu ya cara baca yang kiri ya, tolong dipahami supaya nanti pas kita ngejalanin yang abu-abu, yang kita akan isi itu yang abu-abu, yang akan kita hitung. Oke, nah kemudian yang bagian atas itu saya tulis ya, C itu kapasitas dari tas. Nah kalau kalian perhatikan, sebenarnya kan kapasitas dari tasnya itu kan 8 kilo gitu. Nah tapi di sini itu kayak apa ya, kayak divide and conquer gitu, kayak dipecah-pecah gitu. Saya mau ngitung mulai dari kapasitasnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai maksimum 8 gitu. Ya. Jadi ada step by step-nya. Nah, bedanya dengan divide. Tadi kan kita sempat berbicara tentang yang optimality itu tadi. Ya, yang optimality yang saya bilang nanti aja lah itu ngejelasinnya nanti kalau kita lihat contoh mungkin lebih jelas. Jadi yang di tengah-tengah yang abu-abu itu kita akan simpan profit maksimum. Jadi ini nanti yang abu-abu ini isinya profit. Ya, profit semuanya. Menggambarkan profit maksimum yang bisa diperoleh ketika berat tas kita batasnya sekian gitu. Misalnya saya ini asal aja ya, saya tulis misalnya di sini 6 gitu. Misalnya saya tulis tengah-tengah sini 6 gitu ya. Itu cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah berarti kalau tas saya kapasitasnya itu 4 kg, ini kan kilogram kan ceritanya, 0 kilogram ya. Kalau tas saya kapasitasnya 4 kg, profit maksimum yang bisa saya dapatkan adalah $6 gitu. Cara bacanya gitu. Terus kalau yang kiri gimana, Bu? Kan kalau tabel kan ada kolom, ada baris ya. Ya, jadi cara baca yang di atasnya dulu adalah kalau berat tas saya maksimum 4 kilo, maka profit yang saya bisa dapatkan maksimum adalah $6 gitu. Walaupun kalau ini agak nggak nyambung nih, tapi ya nggak apa-apa lah. Gitu ya. Kemudian kalau lihat dari sebelah kiri ya, ini contohnya saya agak ngaco sih $6, tapi nggak apa-apa lah ya. Ini kalau lihat yang sebelah kiri, ini artinya saya bisa mendapatkan $6 ini karena saya mengambil item ke-1 atau item kedua atau item 1 dan item 2. Pokoknya barangnya itu baru ada 2 gitu. Karena saya masih ada di baris kedua. Kan barang sebenarnya ada 4 ya. Tapi kalau saya masih berada di baris kedua, itu artinya barang yang bisa kita ambil tuh baru 2 aja. Gitu. Jadi yang ininya tuh kayak belum dilihat gitu loh. Yang bawahnya nih kayak belum, kita tuh kayak belum tahu gitu. Pilihannya cuma 2. Ya. Kalau kalian masih ingat, sebenarnya ini saya jadi mengingatkan itu. Saya biasanya suka cerita ini nih dari problem find max. Find max itu kalau angkanya banyak ada 100, terus kalian suruh cari maksimumnya, kan pusing iya nggak sih? Langsung 100 gitu. If A di indeks ke-1 lebih dari indeks kedua, lebih dari indeks ketiga, lebih indeks sampai 100, langsung bandingin kan panjang, pusing gitu. Pokoknya enggak inilah ya. Agak-agak kurang manusiawi gitu ya. Tapi biasanya find max itu kita kan kayak ngelihat cuma satu-satu dulu gitu. Pertama saya lihat indeks pertama. Oh, berarti maksimumnya adalah nilai yang di indeks pertama gitu. Karena saya cuma taunya cuma angka 1 doang gitu ya, bukan angka 1, indeks pertama doang gitu. Baru kemudian saya looping, saya lihat indeks kedua. Dibandingin indeks pertama dengan indeks kedua, mana yang lebih besar? Kalau yang lebih besar adalah indeks kedua, maka nilai maksimumnya saya setel menjadi indeks kedua kan gitu. Terus saya maju lagi ke indeks ketiga. Ya, jadi pada saat di indeks ketiga, saya cuma ngebandingin antara maksimum dengan nilai indeks ketiga. Jadi satu-satu gitu dilihatnya. Nah ini juga sama begitu. Walaupun saya sebenarnya punya 4 item, tapi saya ngelihatnya satu-satu. Kalau saya punya 1 item,
terus kapasitas tas saya sekian, berarti keuntungan yang bisa saya ambil berapa? Maksimum, dan seterusnya. Oke, jadi kira-kira kayak gitu ya, saya jalanin mungkin biar lebih jelas. Oke, kita mulai. Konsentrasi ya. Oke, pertama adalah yang di baris pertama ya. Saya ngisinya per baris deh. Di baris pertama yang paling atas ini sebenarnya cuma buat border aja gitu ya. Karena di sini kalau kalian perhatikan, ketika yang ditawarkan, ketika barang yang ada itu adalah 0. Ya, saya bikin meja deh di sini. Ini adalah barang yang baru kelihatan gitu. Katanya 0 barangnya. Artinya kan di mejanya nggak ada barang apapun ya. Ketika di mejanya tidak ada barang apapun, saya bawa tas kapasitasnya 0 kilogram, artinya dia nggak bisa bawa apapun kan. Berarti profit yang bisa saya dapatkan berapa? Jelas 0 kan? Ya, pasti 0 dong. Barang yang nggak ada, tasnya maksimum 0 kilo gitu. Jadi pasti profitnya 0. Nah sekarang, kalau tasnya maksimumnya 1 kilo, tapi barangnya nggak ada, profitnya berapa? Saya nanya nih, kalian yang jawab. Tasnya sekarang bukan 0 kilo, berarti tasnya sekarang maksimum 1 kilo, artinya saya bisa bawa barang kan, mungkin. Tapi barangnya 0 gitu, nggak ada barang. Berarti profit maksimum yang bisa saya dapatkan berapa? Ini teh ada orang nggak? Nol bukan, Bu? Sendirian. Naufal ya betul. 0 ya? 0 ya. Ya pakai ini aja, pakai apa? Pakai logika aja gitu ya. Kan nggak ada barangnya. Tas kita 1 kilo maksimum. Berarti berapa profit yang dapat kita? Ya 0 ya. Udah nggak ada barangnya. Ya udah kalau gitu tasnya deh digedein jadi 2 kilo. Profitnya berubah nggak? Berubah nggak profitnya? Enggak. Enggak kan ya? Tetap 0 ya? Tasnya mau digedein segimanapun, dah kalau nggak ada barangnya mah ya pasti tetap aja 0 ya nggak sih? Ya, masalahnya bukan tasnya yang harus digedein, barangnya ada dulu dong, gitu baru bisa diambil ya. Jadi bayangin kali ada pencuri kan, knapsack itu kan gambarnya saya kasih di slide-nya tuh yang orang pencuri bawa kantong gitu kan. Mau kantongnya segede apapun, kalau kalian masuk ke rumah kosong, nggak ada juga yang bisa dicuri kan. Mau bawa tasnya yang maksimum 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo, berapapun gitu ya, bawa truk gitu ya. Nggak ada yang bisa diambil kan. Artinya ya profitnya 0 gitu. Itu ya cara bacanya begitu. Oke, sekarang kita ke baris kedua. Baris kedua masih saya deh ya. Nanti mulai baris ketiga kalian ya. Ya saya baris kedua nanya-nanya lah ya yang bagian saya ya. Nah, di baris kedua kalian lihat yang ditawarkan ada satu barang, yaitu item ke-1 ini dibuka di item ke-1-nya. Oke, jadi saya punya barang lah. Ini yang item ke-1 itu kan berarti dia bernilai $1, kemudian beratnya 2 kilo gitu ya. Ini beratnya 2 kilo. Beratnya 2 kilo. 2 kilo. Nah, gitu. Nah, sekarang udah dibuka nih satu barang. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, mulai lagi dari sini. Udah ada satu barang, tas yang saya bawa itu 0 kilo. Berapa profit yang bisa saya dapatkan? 0 ya? Nah, udah saya langsung aja lah ya. Berhubung, jadi gini, saya mau nyuri ke rumah gitu ya. Terus tasnya 0 kilo, alias saya nggak bawa tas sebenarnya kan, nggak bawa knapsack. Padahal sebenarnya ada satu barang, nah saya nggak bisa ambil gitu. Misalnya saya nggak bisa pegang lah ya, harus ditaruh di tas misalnya gitu. Kalau dipegang nanti ketahuan soalnya. Ya. Saya nggak bawa tas, artinya walaupun ada barang berceceran di situ, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada berapapun, saya tetap tidak bisa mendapatkan keuntungan gitu, karena saya nggak bisa bawa. Ya, jadi ini tetap $0. Gitu ya, walaupun ada satu barang. Sekarang, kalau
Dia pulang lagi, pencurinya bawa lagi tas yang lain, dia maksimum bisa 1 kilo. Berapa profit yang didapat? Berapa? Nol. Kenapa 0? Soalnya beratnya 2 kilo. Karena beratnya, 2 kilo. karena Jadi beratnya, tempat Bima ya ini yang jawab ya? ya Tapi, kan kapasitasnya itu sekilo. Nah, yang beratnya yang di benda itu 2 kilo, jadi nggak cukup. betul. Itu ya? Gitu ya? Seperti kata Bima tadi ya? Iya bukan? Iya, Bu. Oke. Seperti kata Bima, sebenarnya ada sih barangnya 2 kilo gitu. Masalahnya tasnya kekecilan bawanya gitu. Bersabda kan. Hah? Gimana? Ya, masalahnya tas yang dibawanya kekecilan 1 kilo gitu kan ya. Jadi tetap aja saya nggak bisa bawa gitu. Karena saya nggak bisa bawa, maka 0 juga deh gitu. Oke, next kalian yang jawab ya. Saya panggilin gitu ya, biar saya ngedengar suara yang nggak pernah ini. Oke, yang selanjutnya nih, yang ini. Nih, siapa ya? Omar. Omar mah tadi jawab ya. Ya nggak apa-apa lah. Omar, berapa Omar? Di sini. Saya bisa dapat keuntungan maksimum berapa? Ada nggak Omar? Kalau kalian, sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian away from keyboard gitu ya, away from monitor, tolong kasih tahu saya ya. Kalian boleh chat Japri atau di itu. Bu, saya mau angkat jemuran dulu misalnya. Ada Omar? Nggak ada? Iya, Bu. Iya. Berapa itu? Nih yang saya kasih Tahu. garis bawah. Yang saya kasih garis bawah. Berapa profit maksimum yang bisa saya dapatkan kalau barangnya yang di meja baru yang dibuka baru 1 barang, kemudian tas yang saya bawa kapasitasnya maksimum 2 kilo. 1, Bu. $1 ya? Oke, sip. Berubah ya, berubah nih. Kenapa berubah? Karena tasnya dia bisa maksimum 2 kilo, barangnya pas gitu ya, beratnya 2 kilo. Jadi saya bisa ambil itu. Artinya maksimum $1. Dah, sekarang saya buka, kalian yang ngisi. Ya, jadi yang baris ini aja dulu nih, yang 1 baris ini ya. Gimana cara biar kalian bisa nulis? Oh, serius Fadli? Oh ya, silakan. Apa tadi? Saya mau ngapain ya? Oh, annotate. Dah. Silakan. Kalian bisa kan Fadli? Nulis-nulis di sini sekarang? Bisa ya? Silakan. Yang ini yang saya kasih tanda nih ya. Ini. Sama ini terakhir. Silakan kalian yang isi. Saya nungguin. Nanti kalau udah penuh baru saya ngomong lagi. Tapi kalian bisa nulis kan ya? Kalau misalnya kalian nggak bisa nulis, kasih tahu. Oh, bisa. Tuh, kok dihapus? Oh, diganti jadi 2.
Satu lagi yang 5. Itu apa itu, Rehard? Angka berapa itu? Saya lihatnya garis miring. Oh, angka 1 mungkin ya? Tapi angka 1-nya miring gitu? Oh, 2. Oke. Loh, yang 3 sama 4 kok dihapus? Tadi perasaan udah ada. Saya ulangi lagi ya. Baris kedua, barang yang di meja, itu cuma 1 loh ya. Kan baru baris pertama. Baris kedua deh. Tapi, tasnya beda-beda kapasitasnya. Lihat baris sama kolomnya ya. Kan barisnya kan nggak berubah ya. Yang berubah kan kolomnya ya. Kalian ngisi kan di kolom. Oke. Terus, kalau yang 5, kalau kapasitas tasnya 5 kilo gimana? Berubah nggak? Nah, jadi berubah semua. Oke, tapi udah paham berarti ya. Oke, sip. Terima kasih. Gitu ya. Jadi, itu rumahnya itu isinya tuh cuma baru 1 barang gitu. Karena kan kita baru di baris yang kedua ya. Baru baris yang ini ya. Kan ngisinya kan ini kan ke sini kan. Karena ngisinya ke sini, ke kanan gitu. Yang berubah-ubah itu adalah kapasitas tasnya. Tapi si barangnya nggak berubah, dia cuma 1 gitu. Jadi bayangin aja ini misalnya rumah ya yang di atas ini, terus ada barang 1, kalian masuk, ada yang malingnya ada banyak nih ya, ada 8 gitu ya. Yang 1 malingnya jangan ada banyak ya, kalau ada banyak barangnya cuma 1. Jadi ini malingnya misalnya masuknya bawa tasnya yang maksimumnya 6 kilo gitu. Ada yang 7 kilo, misalnya ada yang 8 kilo, tapi barangnya cuma 1. Artinya yang bisa diambil ya udah gak ada pilihan lain ya nggak sih? Ya, cuman ini doang gitu. Cuman 1 barang itu artinya mau berapa kilo pun di atas 2 kilo lah ya si tasnya, maka profit yang didapat pasti $1 gitu. Gitu. Oke, ini belum begitu seru nih ya, masalahnya barangnya cuma ada 1. Nah, sekarang kita tambah barangnya. Sekarang kita kan ke baris yang selanjutnya ya, baris ketiga. Artinya yang sudah dibuka adalah ada barang 1, ada barang 2 gitu. Ya, jadi barang ini, barang kedua teh, sebentar. Barang kedua itu $2, kemudian beratnya 3 kilo. Nah, gitu. Sekarang ada 2 pilihan gitu. Nah, tapi sama seperti tadi, tolong coba diisi yang di baris selanjutnya. Coba. Silakan. Oke. Kalau misalnya udah ada yang kepikiran yang bawah-bawah sini mau ngisi sok aja ya. Silakan ya. Enggak saya larang. Kalau mau ngisi yang bagian sini juga boleh. Wah, paling gampang yang paling kiri ya, pasti 0 semua. Oke. Oke. Oke, sip, paham ya. Kalau kalian merasa, wah ini teman saya nih, saya nggak sependapat gitu ya, kalian bisa tulis di sebelahnya ya. Kalau bisa warnanya yang beda, misalnya ya, saya nggak setuju nih.
kok berat apa tasnya 5 kok 3 sih, misalnya ini mah harusnya 2 gitu. Tulis aja di sini sebelahnya, nggak apa-apa. Ya, jangan ngapus jawaban temennya gitu. Ayo, kok ngehang di sini doang? Tadi tuh saya minta yang baris ketiga kan ya? Maksudnya prioritasnya baris ketiga dulu. Kalau misalnya itu bisa ngisi yang di bawahnya ya boleh. Tapi ini yang prioritas tiganya dihabisin dulu. Udah penuh. Oke. 1, 2, 2. 2 kalau 5 itu bisa 3. Oke. Sok lagi terusin. Yang baris 2 udah oke sih kelihatannya ya. Jadi dia mulai berubah ketika ketika tasnya saya bawa ini ya, mulai berubahnya tuh pas di sini. Nih di sini, terus berubah lagi di sini gitu ya. Kan asalnya 1 kan ya? Oke. Udah ini, nggak ada yang mau ngisi lagi? Kalau nggak ada, ya udah saya terangin yang ini dulu lah ya, yang baris ketiga ini ya, yang itemnya ada 2. Jadi kan itemnya ada 2 nih sekarang. Nah, kalau misalnya si pencurinya masuk dengan membawa tas 0 kilo, ya sama gitu ya. Jadi sebenarnya baris ini nih udah diisiin tuh pasti 0 semua gitu. Kenapa? Karena dia nggak bawa tas gitu. Kalau nggak bawa tas mah ya udah tuh ya nggak bakalan bisa, mau ada apapun dia nggak bisa bawa, pasti 0 gitu. Begitu pula dengan yang 1 kilo gitu. Yang 1 kilo ini kenapa ini bisa bikin 0 semua? Karena kalau kalian perhatikan dari semua beratnya tuh nggak ada yang 1 kilo. Minimal beratnya kan 2 kilo. Jadi sebenarnya saya juga bisa bilang bahwa kalau dia bawa tas maksimum 1 kilo, pasti nggak akan bisa bawa barang. Karena barang yang tersedia itu minimalnya 2 kilo gitu ya. Jadi saya ini bisa langsung tulis 0 juga. Nah, tapi ketika saya bawa tasnya yang maksimum 2 kilo, ini di sini ini yang ini ya. Saya cuma bisa bawa yang ini kan ya, yang item 1 kan. Ini kan item 1, ini item 2 gitu ya. Cuma bisa bawa item 1 karena maksimumnya 2 kilo. Nah, sekarang dia berubahnya di mana? Berubahnya di sini. Ketika saya bawa tas 3 kilo. Pas saya bawa tas 3 kilo, ternyata ada barang yang lebih menguntungkan nih gitu, $2 kan daripada sebenarnya saya bisa sih bawa yang benda 1 bisa gitu. Tapi masalahnya kan saya nyarinya maksimum profit kan ya. Jadi pasti saya akan ngincarnya yang lebih berharga gitu. Ini yang $2. Dan masih oke, 3 kilo kan saya bawa tasnya 3 kilo. Jadi makanya saya dapat profit maksimumnya 2 kilo. 2 kilo, $2. Bisa nggak Bu $3? Nggak bisa. Karena kalau mau ngambil dua-duanya, pengennya sih kan dua-duanya. Pengennya kan semua pasti diambil. Itu saya butuh tas minimal 5 kilo. Makanya di sini berubah nih di 5 kilo. Gitu. Pas di 5 kilo ini sebenarnya udah maksimum ya. Dia mau nambah tasnya jadi 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo, ada barangnya cuma ada 2, maksimumnya pasti $3. Tidak akan berubah. Oke, gitu ya. Selanjutnya, yang baris selanjutnya juga sama, idenya sama persis. Gitu.
Ya, jadi yang selanjutnya adalah sekarang ada barang ketiga nih. Saya ganti warna. Ya, ada barang ketiga. Ini barang ketiga. Dia $5, kemudian berat, bener ya, $5 beratnya 4 kilo gitu. Kapan dia berubah karena ada barang baru ini? Yang ini kan sama, ini kan masih sama posisinya dengan yang di atas ya. Yang ini berubah. Kenapa? Karena saya bawa tas. Kalau tadi sebelumnya yang di atas ini kan ini kondisi sebelumnya waktu barangnya cuma ada 2. Saya bawa tas 4 kilo tuh nggak ngaruh gitu. Kenapa? Karena ya ini harus milih gitu. Pasti kalau nggak $1, $2 gitu. Jadi saya ambil $2. Tapi pas ada muncul barang baru, saya bisa ngambil $5. Kenapa? Karena dia pas 4 kilo gitu. Ya. Jadi saya pilihnya barang ketiga aja gitu daripada jadi saya buang, nggak jadi yang barang keduanya gitu. Yang barang keduanya nggak jadi saya ambil. Sebentar. Benar. Ya, barang keduanya nggak jadi saya ambil. Ini 5, terus kapan lagi bisa berubah? Ketika 6 kilo katanya. Kenapa ketika 6 kilo bisa berubah? Karena saya bisa ngambil barang yang 3 dan saya bisa ngambil barang yang 1 gitu. Jadi totalnya $6. Ini saya ngomong ngerti ya buat yang nggak ngisi. Kalau nggak ngerti tanya ya. Ini harus konsentrasi penuh gitu ya. Di mana anak kenapa angka-angka ini muncul? Kayak yang ini ya 5. Kenapa kalau ini ya 5? Ya karena kenapa bukan 3 gitu kan bisa aja ya. Ini kan ada 2 pilihan di posisi ini. Dia ambil barang 1 dan 2 atau dia ambil barang 3 saja gitu. Ini totalnya 5 kilo, ini totalnya 4 kilo. Dua-duanya bisa. Karena dia maksimum 5 kilo. Tapi harus pilih gitu. Ya kan saya pilih yang barang 3 aja gitu. Kenapa? Karena dia $5. Kalau ini walaupun 2 barang, dia totalnya cuma $3 gitu. Jadi makanya saya pilih yang $5 gitu ya kira-kira. Kalau yang 7 ini berarti dia ngambil barang berapa ini 7 ya? Oke. Dia bisa ngambil barang 2 dan dia bisa ngambil barang 3 gitu kan ya? Azan. Oke? Sebentar ya. Oke, nah kemudian yang terakhir di baris yang ini yang barangnya ada 3 itu adalah $10 katanya maksimum. Kok bisa? Bisa karena saya bisa. Kenapa $10? Kok bisa $10? Siapa nih yang ngisi? $10 ngambil dari mana tuh? Barang berapa aja itu? $10? Barangnya ada 3. Terus saya bawa tas 8 kilo. Dapatnya berapa $? Oh iya Bu, itu salah. Kirain boleh 2 kali ngambil 1 item gitu Bu. Oh iya, enggak. Oh iya betul. Jadi kalau di knapsack, kalau kalian masih ingat, itemnya cuma bisa 1 ya. Nanti ada lagi yang bisa lebih dari 1 itu apa? Aduh, apa sih namanya? Oh, coin change. Ya, coin change itu yang penukaran uang, itu kan saya bisa ngambil lebih dari 1 ya. Kalau yang knapsack, kalau kalian ingat problemnya dia barangnya tuh cuma ada 1. Jadi kalau barangnya ada 2, berarti dia bakal tulis gitu. Jadi misalnya ya barang 1, barang 1, 2, 2 misalnya gitu ya. Kalau ini nggak boleh ya. Jadi ini cuma 1 aja barangnya. Berarti kalau 1 barangnya jadinya berapa dong? Jadi berapa? 7 Bu. 7. Oke. 7 ya. 7 ya. Kalau 7 itu berarti kita ngambil barang kedua sama barang ketiga. Jadi solusinya tuh sama dengan yang sebelumnya. Gitu ya. Oke, jadi kalau kalian lihat ke belakang begini ya. Ini kalau dia sampai sama itu artinya dia ngambil solusi sebelumnya. Jadi dia kayak ya walaupun saya naik gitu ya kapasitasnya, tapi saya ngambil solusi yang sebelumnya karena saya nggak bisa nambah profit juga gitu. Jadi sebenarnya saya tuh bisa kayak apa ya? Artinya sebenarnya saya nggak perlu 8 kilo nih gitu. Saya cukup punya tas 7 kilo juga udah dapat maksimum nih gitu. Kalau dalam kasus yang barangnya cuma 3 gitu ya. Nah, sekarang barangnya kalau saya tambah 1 lagi. Oke, sudah dia mulai mengisi. Nah, ini saya tambah 1 lagi. Beratnya 5 kilo.
profitnya $6. Oke, coba. Oke, di sini berubah ya. Di sini berubah tuh. Dari yang sebelumnya saya punya tas 5 kilo tuh cuma bisa dapat profit 5. Sekarang saya bisa punya profit $6 gitu. Kenapa? Karena saya ubah. Yang saya bawa bukan yang tadi. Saya bawa ini nih, ada yang baru nih. Ada barang baru yang lebih menarik. Dia 5 kilo $6 gitu. Sebelumnya kan saya cuma bisa bawa barang 3 kan ya. Wih, udah langsung ke 8 aja. Yang tengah-tengahnya dong. Ayo, 2 lagi. Siapa tadi yang belum ngisi? Soalnya nggak kelihatan namanya sih ya di sini ya. Ya kelihatan pas ngisi ya, tapi saya nggak bisa lihat terus. Ayo, 2 lagi. Kalau misalnya kapasitas tasnya, kapasitas ranselnya 6, barangnya ada 4, berarti total profitnya berapa? Isi 2 ini saya terangin sedikit, kita break dulu sampai saya ini dulu kali ya. 6, 7, oh gitu. Oke, coba ya saya lihat ya. Ini ya, sebenarnya saya bisa nebak dari sini. Ini 125 ini saya nggak akan berubah. Kenapa? Karena barang yang baru masuk itu berarti 5 kilo gitu. Jadi kalau tas kita cuma 1, 2, 3, 4 kilo, itu ada barang baru tuh nggak akan mengubah apapun karena nggak akan bisa diganti. Karena kan dia 5 kilo gitu si barang barunya gitu. Jadi nggak mungkin juga bisa diambil oleh tas dengan kapasitas maksimum 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ini bagian sini ini pasti sama dengan solusi yang sebelumnya. Karena adanya barang baru tidak berpengaruh. Nah, tapi pas kita masuk ke 5, mungkin bisa jadi berubah gitu. Karena barang barunya ini beratnya 5 kilo. Jadi kayak ada harapan bahwa itu kalau itu lebih menguntungkan kita bisa tukar gitu ya. Oh, ternyata benar, ternyata dia lebih menguntungkan gitu ya, $6. Jadi saya tukar gitu. Kalau misalnya tidak menguntungkan, misalnya ini ternyata cuma $3 gitu misalnya. Nah, itu jangan ditukar ya. Jadi tetap aja dengan solusi yang sebelumnya $5 aja gitu. Jadi kalau ada barang baru tuh belum tentu harus ditukar. Karena tergantung dia lebih menguntungkan atau enggak gitu. Kalau lebih menguntungkan ayo kita tukar, tapi kalau enggak jangan. Oke. Nah, ketika tasnya saya ganti jadi 6 kilo maksimumnya tetap pakai solusi yang 5 kilo gitu. Kenapa? Karena barangnya nggak ada yang 1 kilo gitu ya. Jadinya ya udah dia cuma ngambil yang 6 aja. Kalau kalian perhatikan juga, ini solusi yang sebelumnya yang di atas ketika barangnya cuma 3 itu dia 6 kilo juga loh. Gitu. Jadi sebenarnya dia yang pas tas 6 kilo ini mah mungkin saya nggak perlu nukar dengan barang yang baru. Orang solusinya sama aja sama yang sebelumnya gitu. Berarti saya mah ngambilnya item 3 sama item 1 aja gitu. Ya, jadi $6 juga ya. Kemudian di sini berubah 7 gitu. Tapi dia berubah di sini 7 ya. Tapi dia tidak mengubah solusi sebelumnya juga gitu. Jadi sebenarnya dia nggak ngubah aja. Ya. Dia nggak ngambil barang yang baru mungkin ini gitu. Ya. Karena solusinya sama nih dengan yang sebelumnya. Waktu barangnya cuma ada 3 gitu. Ketika barangnya berubah jadi 4, dia tetap 7 gitu. Ya. Tapi yang ini berubah nih. Ya, berubah ya. Karena apa? Tadinya 7, sekarang jadi 8 gitu. Kenapa bisa 8? Berarti dia kira-kira ngambil barang yang mana? Berarti dia ngambil barang yang keempat sama ngambil barang yang kedua nih kayaknya gitu. Ya. Jadi totalnya $8. Oke. Sebelum break saya terangin dulu ya, maksudnya terus udah nyoret-nyoret begini terus ngapain gitu kan ya. Coba. Saya bisa gini enggak? Oke. Bisa ya, biar nggak terlalu acak-acakan. Saya kan ngapus yang saya coret aja. Oke. Udah ya. Saya minta waktu sedikit lagi, 1 atau 2 menit, untuk menerangkan, terus setelah itu kita ngapain gitu. Ya. Pertama, kalau pertanyaan soalnya gitu ya, atau kalau yang kalian butuhkan hanya gini doang. Kalau saya punya problem ini, kemudian tolong kasih tahu berapa keuntungan maksimum yang bisa saya dapatkan
Maka kalian sebenarnya gampang, nggak perlu backtrack, kalian kasih aja ini harusnya tadi 7 ya. Oh, berarti 8. Keuntungan maksimum berapa? Profit maksimum berapa? $8. Udah, selesai. Ambil yang paling kanan bawah. Kenapa yang paling kanan bawah? Karena paling kanan bawah kan yang kapasitasnya maksimum 8 kg dan barangnya 4-4-nya muncul gitu kan ya. Kan ini. Gitu. Udah $8. Tapi kalau soalnya nanya gini, oke, $8 itu dapat dari mana aja? Barang apa saja yang diambil? Saya minta dong solusinya, kan biasa gini ya. Ya ada 41, 2, 3. Nah, saya mau dong X0, X1, X yang itu loh. Misalnya 1001, ini berarti yang diambil adalah barang 1 dan barang 4 gitu. Nah, saya mau solusi ininya, kalian harus backtracking lah istilahnya. Gitu ya. Tapi sebelum backtrack, saya sekali lagi mau meyakinkan bahwa kalian benar-benar paham apa artinya satu sel ini gitu. Misalnya ya, misalnya satu sel ini 5 ini. Ini artinya apa? Ini artinya adalah profit yang bisa kita dapatkan kalau barang yang ada di mejanya 3, nih, ada 3 barang ini, ya, dan kapasitas maksimum dari tas kita itu adalah 4 kilo. Ya. Jadi kalau kalian lihat, kalian ambil di sel manapun, di kotak manapun yang abu-abu itu pasti profit optimum. Pasti. Profit maksimum. Dengan kondisi yang tadi lah gitu ya. Kalau ini berarti dia adalah profit maksimum ketika tasnya ukurannya 4 dan barangnya ada 3. Ini yang disebut sebagai konsep yang tadi optimality tadi. Tadi kan sempat ya di slide halaman berapa saya lupa menyebutkan bahwa dynamic programming itu satisfying principle of optimality gitu. Di mana setiap solusi-solusi jadi dia setiap langkah itu sebenarnya itu tuh selalu solusi optimum gitu. Semua langkah dia itu sebenarnya solusi optimum untuk subproblem yang bersangkutan gitu. Jadi kalau misalnya misalnya ya pertanyaannya adalah coba kalau barangnya cuma 2 yang pertama, terus maksimumnya juga 8, tapi barangnya ini saya cut nih ya, jadi cuma 2 gitu ya, M-nya cuma 2 gitu ya. Terus saya nggak perlu bikin tabel baru lagi. Ya udah, tinggal lihat aja yang mana. Oh barangnya cuma 2 ya. Oh berarti yang ini gitu. Pasti $3 maksimumnya. Ya, karena sel manapun yang kalian ambil itu adalah solusi optimal gitu. Ya, jadi pasti profit maksimum untuk kondisi ya tergantung yaitu ya baris sama kolomnya gitu. Nah ya, sekarang saya balik lagi ke pertanyaan yang ini. Kalau gitu, barang mana saja yang diambil sedemikian rupa sehingga dia bisa menghasilkan profit maksimum tadi $8. Nah, sekarang kalian lihat. Kan ini posisinya ada di sini ya. Perhatikan ya. Oke, perhatikan ya. Ini soalnya endingnya nih. Jadi kalau nonton film nih kalau cuma kalian sampai nulis begini artinya kalian belum sampai ending. 8 ada di posisi ke situ. Jadi tebakan kita adalah berarti dia ngambil item keempat nih. Kenapa? Abis nih posisinya ada di baris ke-5 nih. Berarti kayaknya nih ini item keempat diambil nih. Nah, itu belum tentu gitu. Kenapa belum tentu? Saya harus lihat solusi sebelumnya. Solusi sebelumnya itu apa? Solusi sebelum si item keempat muncul. Yang ini, yang di atasnya. Saya lihat, saya ngintip dulu ke atasnya. Di atasnya adalah solusi sebelum item keempat muncul kan? Kalau yang di baris ini kan berarti baru 3 item yang muncul. Saya lihat dulu angkanya, profitnya sama atau enggak gitu. Ternyata kan berubah ya. Ternyata kalau pas kita ngintip solusi sebelumnya itu $7. Gitu. Padahal sekarang itu $8. Artinya saya bisa menarik kesimpulan bahwa pasti item 4 diambil gitu. Oke, pasti item 4 diambil. Ya, karena berubah nilainya. Berarti saya tulis nih, oke, item 4 diambil jadi 1 gitu. Udah ya. Selanjutnya.
Kalau item 4 diambil, artinya kapasitas ransel kita berkurang nggak? Berkurang kan? Tadi kapasitas ransel kita berapa maksimal? 8 kilo. Terus kita memutuskan untuk mengambil barang keempat. Barang keempat berapa kilo? 5 kilo. Artinya, berapa tuh? 3 kilo kan ya? Jadi sekarang saya punya sisa ransel saya tuh 3 kilo lagi gitu buat ngambil barang. Oke? Terus ngapain? Berarti kita akan mengintip, melihat sel profit maksimum yang bisa kita dapatkan ketika tas kita 3 kilo. Baris keberapa, kolom berapa? Yang harus kita lihat. Itunya apa? Selnya. Coba. Sisanya kan 3 kilo ini kan. Di mana saya bisa lihat maksimum profit kalau tas saya 3 kilo? Sel mana yang harus saya lihat? Saya kasih pilihan deh. Mana ya? Gitu. Yang mana? Yang mana? Kolom keberapa deh kalau gitu? Ini kita sebut sebagai kolom ke berapa dong? Ini kolom ke-1 gitu? Enggak ya, ini 1, 2, 3, ini kolom ke-4. Ini kolom ke-4, ini kolom ke-5, kolom ke-6, kolom ke-7, kolom ke-8, kolom ke-9, 10. Untuk melihat profit maksimum kalau kita tasnya 3 kilo, berarti kita harus lihat kolom ke berapa? 7. Kolom ke-7 ya. Udah pasti kolom ke-7 kan? Kenapa kolom ke-7? Ya, karena kolom ke-7 itu gimana sih caranya nih? Bentar. Gini gitu. Karena kolom ke-7 ini, aduh, nggak jadi. Ya, gitulah ya pokoknya ya. Karena kolom ke-7 itu adalah tempat kita melihat profit maksimum. Profit maksimum kalau tas kita kapasitas maksimumnya 3 gitu. Nah, kolomnya itu tadi kolom ya. Sekarang baris mana yang harus saya lihat? Yang ini baris saya bilang A, baris B, baris C, baris D atau baris E. Coba pakai ini aja, common sense saja. Kira-kira yang harus saya lihat yang mana? A, B, C, D, E. Berdasarkan solusi yang sebelumnya. Solusi yang sebelumnya kan apa? Item keempatnya sudah diambil sedemikian rupa sehingga si tasnya berkurang, yang tadinya kapasitas maksimumnya 8 kilo jadi 3 kilo sekarang. Berarti yang harus saya lihat itu A, B, C, D atau E. Yang mana kira-kira? D. Yang D. Oke. Kenapa bukan yang E? Soalnya sisa barangnya 3. Oke. Karena barang keempatnya udah diambil gitu. Kan tadi kan siapa tadi? Kan barangnya tuh ini cuma satu-satu kalau knapsack. Saya pengen kalian benar-benar paham mana yang diambil, karena nanti kalau misalnya kita berbicara tentang koin, kan barangnya bisa lebih dari satu. Nah itu beda lagi yang dilihat, walaupun tabelnya sama ini gitu. Jadi tolong benar-benar pahami ini supaya kalian belajar itu kayak cuma sekali gitu. Biar nggak nanti ada kasus baru kalian beda lagi gitu, belajar lagi. Jadi mendingan ini aja dulu dipahami, benar-benar dipahami apa isi satu sel itu, supaya nantinya gampang gitu ya. Karena sebenarnya mirip-mirip semua solusinya. Oke? Jadi kenapa yang saya lihat yang ini? Karena barang empatnya udah ini nih loh, udah diambil gitu. Saya kan nggak bisa ngambil barang 4 sekali lagi gitu. Oke? Jadi kita lihat kalau kapasitas kita maksimumnya 3 kilo dan yang tersedia tinggal 3 barang, maka profit maksimum yang kita bisa dapatkan adalah 2. Pertanyaannya adalah apakah 2 ini profit 2 yang saya dapatkan itu karena saya mengambil barang 3? Sama seperti tadi, kita harus mengintip ke atas, melihat berapa profit kita sebelum barang 3 muncul gitu. Apakah si 2 ini nih
profitnya tuh gara-gara ada barang 3. Jangan-jangan enggak, jangan-jangan sebelumnya juga yang profitnya udah 2 gitu. Kita lihat ke atas, bener kan ya? Ternyata di atasnya tuh sama persis gitu. Artinya dia itu dapat profit 2 bukan gara-gara barang ketiga, tapi mungkin gara-gara barang kedua gitu. Mungkin. Karena ini sama, saya ngintip lagi ke atas gitu loh. Jadi dipropagasi gitu loh. Saya lihat lagi ke atas, bener nggak nih profit 2 itu gara-gara barang kedua gitu. Saya lihat ke atas ternyata bukan 2 kan, 1 kan. Karena 1, oh berarti benar. $2 yang tadi disebut sebagai maksimum profit yang bisa saya dapatkan ketika saya punya maksimum kapasitasnya 3 kg, itu terjadi akibat saya mengambil item kedua. Karena atasnya $1 gitu. Jadi item 2-nya 1. Berarti ini 0 ya. Oke? Masih? Ternyata lebih dari 2 menit ya. Nah, karena ini saya udah ambil barang lagi, barang kedua, kita lihat barang kedua berarti berapa? Barang kedua kan berarti 3 kilo kan? Berarti tadi sisanya 3 kilo, kita minus 3, hasilnya 0 kilo kan? Ya, artinya tas saya udah habis gitu, udah nggak bisa lagi. Kalau kalian ngoding, sebenarnya kalian bisa pakai if gitu ya. Oh, berarti kalau kapasitasnya udah 0 kilo, udah selesai gitu. Nggak usah diterusin lagi kan, udah percuma gitu ya. Tapi kalau kalian mau nerusin sampai nanti dapat 0 sih bisa juga sih. Ya, bebas ya. Tapi kalau saya memilih stop aja lah ya. Stop aja gitu ya. Kan udah tahu ya 0 kilo. Udah stop. Berarti artinya ini pasti 0 gitu. Oke? Tapi kalau kalian mau terusin sampai ujung tuh sebenarnya ya modelnya kayak tadi aja. Sama persis langkah-langkahnya. Tapi karena ini udah 0, pas gitu ya, 0. Enak gitu ya, udah cut. Nah, ini berarti depan-depannya tuh diisi 0 semua. Gitu. Nah, jadi sekarang kalau ditanya, oh berarti profit $8 tadi kan ini profitnya katanya $8 ya. Itu didapatkan karena saya mengambil barang kedua dan barang ketiga. Coba konsisten nggak? Barang kedua berapa? $2. Barang keempat $6. 8 ya. Berarti benar. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita break berapa ya? 20 menit gitu. Ya. Jadi kalau yang sholat silakan sholat dulu. Kalau yang nggak sholat berarti kan makan dulu mungkin ya. Ya. Jadi mudah-mudahan 20 menit cukup. Kita balik lagi, kita kumpul lagi jam 12.30. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Saya standby di sini. Resume. Saya share screen dulu. Jadi problemnya sebenarnya itu aja gitu ya. Oke, problemnya ini aja. Kalian sudah pernah dapat coin change problem gitu ya, penukaran uang, tapi sekarang bagaimana caranya kita menyelesaikannya dengan menggunakan dynamic programming. Mirip seperti yang sebelumnya, kalau tadi kalian sudah coba, berarti harusnya sama gitu ya. Nah ini gampang aja, jadi sekarang 5, 4, 3, 1. Nah bedanya dengan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya kan cuma pasti 1 gitu ya bendanya. Nah kalau sekarang kita bisa lebih dari 1. Oke? Udah? Jadi si pecahan 5, pecahan 4, pecahan 3, pecahan 1-nya bisa lebih dari 1. Nah kemudian uang yang pengen kita tukar itu 7. Gitu ya. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang sebanyak 7, tapi pecahan koinnya saya dapatnya paling sedikit ya. Saya males soalnya bawa berat-berat. Gitu ya. Solusi brute force saya nggak usah. Nah ini tapi nggak apa-apa lah. Ini tolong dilihat solusi brute force-nya adalah 4 tambah 3. Berarti artinya saya pakai koin 4 sama 1 koin 4 sama 1 koin 3. Totalnya kan 7. Berarti saya cuma 2 koin. Sementara kalau pakai solusi greedy, itu saya dapatnya 5, 1, 1. Kenapa dapatnya 5, 1, 1 ya?
Ya, itu nantilah ya. Nah, itu dapetnya 3 koin gitu. Bisa gitu ya kalau greedy dapetnya begitu. Tidak optimum tapi cepat gitu ya. Karena kuadratik, sementara kalau brute force kan eksponensial ya dia. Nah, sekarang bagaimana kalau pakai, ini kayaknya ada yang bocor ya, dynamic programming. Sebentar, saya cek dulu. Oh sudah, oke. Sorry. Ya, solusi dynamic programmingnya seperti apa? Sama persis seperti tadi. Kita bikin kotak-kotak seperti ini. Cuman bedanya, yang bagian atas kalau kalian bisa nebak, itu adalah, apa itu? Bisa nebak nggak? Saya masih punya waktu buat nanya-nanya nggak ini? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah koin yang pengen, bukan koin. Total nilai atau uang yang harus saya dapatkan gitu kan. Saya kan pengen dapat uangnya 7 kan. Saya punya 7 pengen ditukar pakai koin gitu ya. Jadi ini saya sebutnya apa dong? Nah, kalau yang bagian sini ini uang lah ya. Bagian sini ini adalah pecahan koinnya gitu, pecahannya. Tadi kan saya punya pecahan 1, 3, 5 sama 7 gitu ya. Yang ini. Gitu ya? Oke. Dah. Nah, sekarang cara bacanya gimana? Sama persis seperti tadi. Kalau misalnya koinnya cuma ada 0, maka kalau kebutuhan uang saya gitu ya, kebutuhan uang saya 0 gimana? Ya. Paling bedanya adalah gini, saya jangan yang 0 deh, yang 1 aja. Misalnya kebutuhan uang saya cuma 1. Pecahannya belum ada nih di meja. Gitu ya. Balik. Yuk. Waalaikumsalam. Di meja tuh belum ada koin sama sekali gitu. Tapi kebutuhan uang saya 1 gitu. Berarti kan apa? Ya, ini yang kotak-kotak abu-abu ini jumlah koin yang saya dapatkan gitu ya. Jumlah koin yang bisa saya dapatkan seminimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan uang saya. Ini saya bilangnya bukan 0 ya, sebenarnya karena dibagi 0 itu biasanya kita tulisnya sebagai unlimited. Gitu. Kebutuhan saya uangnya 1, tapi koinnya nggak ada gitu. Jadi kayak maksudnya ya unlimited gitu. Saya butuh unlimited koin 0 gitu untuk mendapatkan kebutuhan saya gitu, yang saya nggak tahu berapa, karena kan sebenarnya nggak bisa gitu ya. Jadi ini kalian boleh pakai strip, boleh pakai unlimited, bebas lah. Yang jelas ini tidak mungkin ada, kira-kira seperti itu. Saya ke baris 2 aja ya. Di baris 2-nya, kalau saya cuma punya pecahan 1, sekarang saya gambarnya gini, koin uang. Nah, 1 kantong uang itu pecahannya $1 gitu. Gitu ya. Nah, kalau kebutuhan uang saya adalah 0, kemudian ada $1, kan saya nggak, orang kebutuhan saya 0 gitu ya. Jadi saya nggak akan ambil gitu kan ya. Jadi koinnya ya sebenarnya nggak ada gitu. Saya bisa tulis 0 lah di sini. Ya. Ini sebenarnya ini cuma buat batas aja. Jadi boleh pakai strip, boleh pakai 0 bebas. Yang lebih menarik, saya akan pindah ke sini gitu ya. Kalau kebutuhan uang saya adalah 1 dan koin yang baru tersedia adalah 1 pecahan 1, maka berapa koin minimal yang harus saya ambil supaya memenuhi kebutuhan saya? Berapa? 1 kan ya? Iya enggak? Kan kebutuhan uang saya 1. Pecahan koinnya adanya 1. Berarti berapa keping yang saya harus ambil? Kan 1 keping gitu. 1 keping koin $1 gitu kan. Cukup kan? Kalau kebutuhan uang saya 2, artinya berapa minimum koin yang harus saya ambil? Nah, ini mulai kalian yang jawab. Saya sebenarnya udah tidak terlalu banyak ada waktu ya. Let's say saya aja deh yang jawab. 2 koin berarti kan ya? 2 koin 1 kan? Karena saya cuma punyanya satuannya 1 gitu. Jadi ini 2. Jadi sebenarnya kalian harusnya bisa nebak, ini isinya 4, ini isinya 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7 gitu. Ini adalah banyaknya koin yang saya ambil gitu ya, yang di abu-abu ini. Udah ya. Nah, sekarang kita tambah ada koin 3, pecahan 3. Pecahan 3 ini kalau kebutuhan saya 1, berarti berapa keping yang saya harus ambil? Sama gitu. Karena nggak ngaruh muncul koin 3 tuh nggak ngaruh. Ini juga harusnya nggak ngaruh. Karena kan kebutuhan saya 2. Kebutuhan saya 2, saya nggak bisa ganti dengan ini. Nah, sekarang 3.
baru harusnya ngaruh. Dengan kemunculan ada koin pecahan 3, maka yang tadinya saya butuh 3 keping, sekarang saya bisa 1 keping aja kan? Iya nggak? Berarti saya ganti yang tadi kepingnya 1, 1, 1, saya ganti jadi 1 keping yang pecahannya 3, gitu kan? Masuk akal ya? Kalau tadi profit kita pengen sebesar-besarnya, kalau besar diganti, kalau sekarang justru kalau sedikit diganti. Gitu. Karena kan kita pengennya bawanya nggak berat-berat gitu. Ya, gitu ya. Nah kalau 4, oke, saya tanya deh sekali ini. Kalau 4 berarti berapa nih? Koinnya tetap 4 atau bisa ganti dengan kemunculan koin pecahan 3? Dua ya, yaitu koin 3 dan koin 1 gitu. Dan seterusnya. Kalau 5 berarti ini jadinya 2 ya, jadinya 3 ya. Terus kalau 6 berarti ini bisa 2, terus kalau 7 berarti bisa 3 gitu. Dan seterusnya. Misalnya saya cut sampai di sini ya karena waktunya sudah habis. Saya cut sampai di sini aja. Jadi pecahannya cuma ada 1 sama 3 aja. Nah, nanti kalian lihat bahwa pecahan minimum yang bisa kita ambil itu adalah berapa banyak pecahan minimum gitu ya, itu adalah 3 gitu. Kalau kita cuma punya pecahannya 1 sama 3 dan kita harus mengumpulkan uang sebanyak $7. Nah, bedanya adalah kalau ditanya pecahan yang diambil apa aja, 1, 2, 3, 1, 2, cuma 2 ya sekarang ya, sorry. Kan antara 1 sama 3 gitu ya, pecah angka, bukan gini ya, sorry. Ya gitulah ya. Yang kayak gini ya, koin apa aja yang kita ambil itu agak berbedanya adalah misalnya ini 3 ya, sama persis sebenarnya. 3 keping itu sebenarnya terdiri dari ini nih pecahan 3 nih kayaknya. Sama seperti tadi, tunggu dulu gitu. Kita harus cek atasnya apakah sama atau berbeda. Karena ternyata berbeda, maka benar yang diambil pecahan 3 gitu. Koin 3 yang diambil. Kalau koin 3 diambil, tadi kan kebutuhannya 7 ya. Berarti dikurangi 3, sisanya 4 kan? Ya, berarti saya akan cari kalau kebutuhan uang saya 4, berapa minimal koin yang bisa saya dapatkan. Maka saya ngelihatnya kan ke sini. Ya kan? Sama kayak tadi. Cuma bedanya adalah karena sekarang pecahannya bisa muncul lebih dari sekali, maka saya melihatnya bagian sini gitu. Masih yang di 3 ini karena 3 bisa kepilih lagi gitu loh maksudnya. Jadi saya nggak ngelihatnya nggak ke atas ini gitu. Kalau tadi kan knapsack kan lihatnya ke atas karena itu nggak mungkin kepilih lagi gitu. Nah sekarang ini pecahan 3 mungkin kepilih lagi. Nah saya lihat ini 2 nih ternyata. Apakah dia karena 3? Kita lihat ke atasnya. Berubah kan? Berarti benar karena 3. Maka ini 3 sekali lagi koin yang muncul gitu. Tadi kan 4 ya, berarti dikurangi 3, sisanya $1 ya. Berarti saya akan lihat di yang $1 ini. Mana yang paling kecil gitu ya, yang paling sedikit. Nah, itu kita lihatnya di sini lagi nih gitu. Karena bisa jadi 3 tuh kepilih lagi gitu, mungkin gitu. Terus kan kita cek atasnya. Ternyata atasnya sama-sama 1, berarti bukan gara-gara 3. Mungkin gara-gara 1 gitu ya. Tapi lihat dulu ke atas, beda kan ya, yang atas bukan 1 gitu, entah itu dash gitu, entah itu strip atau infinite gitu. Pokoknya beda, bukan 1. Berarti benar gara-gara koin 1. Ini saya tambahin 1. Tadi kan sisanya ini dikurangi 1, 0 gitu. Selesai. Berarti saya bisa mendapatkan 3 keping minimal gitu ya. Iya minimal ya sebenarnya. Yang paling sedikit itu 3 keping dengan cara mengambil keping pecahan 3-nya 2 buah dan keping pecahan 1-nya 1 buah gitu. Oke. Sorry agak buru-buru. Karena waktunya sudah lewat 4 menit. Enggak deh, masih 6 menit lagi deh. Salah lihat saya salah lihat ya. Berarti 6 menit lagi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa coba diterusin nih yang ini. Karena kan ini kalau yang solusi ini cuman tadi ya pecahannya cuman ada 2, yaitu pecahan 1 dan pecahan 3. Gitu. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tadi apa yang
Google Sheet-nya ya, saya buka lagi. Kalian isi lagi. Saya kasih waktu hari inilah ya. Maksudnya kalian bisa, saya tak khawatirnya kalian ada kuliah lagi atau apa gitu ya. Nanti kalian kerjakannya nanti aja setelah kuliah, setelah apa? Ya pokoknya saya buka sampai akhir hari ini. Tolong ditulis nama temannya yang tadi satu room ya. Yang benar-benar tadi muncul ya. Soalnya tadi ada satu nama yang saya colek di grup itu nggak ada anaknya kayaknya ya. Zombie. Ada tapi tiada. Nggak tahu, soalnya kalau saya tungguin mungkin ke toilet gitu ya, tapi nggak muncul-muncul. Jadi kalau yang tidak hadir tadi tidak perlu ditulis namanya gitu. Walaupun harusnya satu room. Itu ya kira-kira. Tapi karena saya kasihnya sampai akhir hari dan ini saya neranginnya buru-buru, jadi saya minta satu lagi ya. Jadi yang tadi kan udah sebagian besar saya lihat ini, bahkan ada yang udah sampai ini kok, udah sampai selesai gitu ya. Satu lagi yang ini coin change ini, kan mirip ya. Jadi bikin yang coin change, pecahannya minimal 4 lah. Ya kayak inilah, kayak ini. Ini kan contohnya nih pecahannya 4 ya, ada 1, 3, 4, 5 gitu. Kalau yang tadi knapsack minimal 5, itemnya sekarang yang coin change ini pecahannya minimal 4 gitu. Oke, jadi saya tidak akan record lagi absennya yang tadi aja. Nanti saya lihat aja yang di akhirnya berdasarkan tugas tadi yang kalian kumpulkan di Google Sheet nanti di akhir hari. Oke, kira-kira seperti itu. Saya minta tolong dimunculkan dulu wajahnya. Saya screenshot dulu sebentar. Saya lepas share saya. Oh ya, ini ngomong-ngomong pertemuan terakhir sebelum libur lagi, sebelum liburan ya. Jadi saya mohon maaf lahir batin karena pasti saya yang paling banyak salah karena saya yang banyak ngomong. Mudah-mudahan sehat semua gitu ya. Yang mudik hati-hati supaya bisa balik lagi kuliah dengan sehat. Karena kalian hybrid ya. Saya nggak tahu kelas kalian itu banyak nggak yang hybrid. Saya nggak ngecek. Soalnya kalau kelas wali saya nggak laku tuh hybrid. Pada pengen online semua. Tapi kalau kelas, saya ngajar Alpro kan, itu hampir semuanya pengen hybrid. Dari 46, 35 hybrid. Wah, luar biasa. Padahal kelas saya 10 aja enggak. Jadi emang tergantung ya. Mungkin itu kali ya, kalau temennya banyak yang hybrid, jadi pengen juga gitu. Jadi lama-lama jadi banyak gitu. Mungkin. Oke. Saya foto dulu ya. Oke, Zalfa itu kenapa kayak ada di counter gitu? Enggak apa-apa. Oke, ya, saya ini ya. Dua. Kurnia, mana itu Kurnia? Saya cuma kayak ngeliat kalian. Tapi nggak ada orang. Oke. Bentar. Oke. Oke, itu halaman ke-1. Sekarang halaman kedua. Irham. Nggak ada. Baik ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tolong dikerjakan tugasnya. Nggak ini kan ya, nggak berat lah ya tugasnya ya. Soalnya sebenarnya ada satu tugas lagi ya di LMS. Itu mah tugas memang yang sudah di-assign oleh koordinator gitu. Jadi mau nggak mau kalian harus kerjain, itu semua kelas dapat tugasnya. Jadi tapi itu disetelnya minggu depan. Saya kayaknya belum nyetel deh. Tapi kira-kira minggu depan lah, biasa seminggu. Oke, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Terima Selamat kasih siang, Bu. banyak. Mohon maaf lahir batin juga, Bu. Maaf Yo, kalau ada salah, sama-sama. Bu. Yuk. Senang soalnya di sini libur.